Saya Alifatul dari Fahmina. Kalau Fahmina sendiri sekarang kalau nama lengkapnya Yayasan Fahmina, tapi biasa kita manggilnya Fahmina aja. Itu lembaga nirlaba yang bergerak pada dengan tujuan untuk membuat masyarakat yang kritis, bermartabat dan berkeadilan, tetapi menggunakannya metode Islam pesantren. Jadi tradisi Islam pesantren, kita menggunakan tradisi-tradisi keislaman yang ada di pesantren untuk membuat masyarakat lebih kritis, bermartabat dan berkeadilan. Kalau keterkaitannya dengan IW World itu jadi teman-teman dari IW kan ingin membantu Fahmina untuk lebih meningkatkan kapasitas kepemimpinan, perempuan gitu di komunitas-komunitas yang selama ini menjadi dampingannya Fahmina. Kalau proses keterlibatannya itu misalnya kita akan mengajak pemimpin komunitas yang selama ini bekerja sama dengan Fahmina itu untuk berkumpul dan meningkatkan kapasitas kepemimpinannya. Jadi kita kumpul, kita bikin pelatihan untuk membuat pemimpin perempuan itu lebih bisa berpikir analitis gitu, dan juga lebih bisa memanage manajemen dirinya, juga manajemen di komunitasnya, lalu juga membuat strategi agar mereka itu lebih mau dan mampu gitu untuk berbicara di publik. Kayak misalnya gini, selama ini kan perempuan-perempuan di komunitas itu sebenarnya mereka punya peran yang penting gitu, di komunitasnya. Misalnya kayak satu contoh kasus aja, misalnya waktu teman-teman Ahmadiyah di Kuningan itu digerebek, didatangin banyak orang dari Islam garis keras itu, dan ternyata yang banyak menentang mereka, yang menghadapi para penyerang itu adalah perempuan-perempuan gitu. Tetapi ketika dipublish, misalnya diwawancara, itu kan yang banyak muncul kan laki-lakinya. Terus juga misalnya di komunitas-komunitas itu kan pemimpin perempuan itu kan banyak tidak setuju misalnya pada banyaknya kekerasan yang dilakukan oleh negara, terus juga oleh beberapa sekelompok orang, tetapi itu tidak dapat mereka sampaikan ketika mereka bertemu di komunitasnya gitu. Maka Fahmina dan Iwe ingin melakukan itu, ingin membuat bahwa perempuan itu juga ketika dia berpikir dia tidak setuju dengan adanya diskriminasi, dengan adanya kekerasan, dia juga mampu menyampaikannya di ruang publik gitu. Banyak banget manfaat yang bisa Fahmina dapat dari kerjasama ini ya, terutama soal penguatan kapasitas dari pemimpin perempuan itu juga. Itu sendiri nggak cuman pemimpin komunitas, tapi juga Fahmina juga mendapatkan manfaat itu, karena kita juga secara internal dari Fahmina kan juga banyak perempuannya, maksudnya aktivis Fahmina kan banyak perempuannya. Itu juga kan kita bisa melibatkan mereka untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan perempuan yang tadi sudah saya sebutkan juga, soal analisis, soal manajemen, lalu soal strategi dan sebagainya. Selain itu juga terutama soal jaringan ya, dengan bekerja sama dengan IW World ini kita jadi bertambah jaringannya dengan teman-teman. Kayak di sini kan banyak sekali lembaga-lembaga lain, dan itulah manfaatnya kalau menurut saya. Ya, tentu saja perempuan-perempuan yang selama ini bekerja bersama Fahmina, mempunyai visi yang sama dengan Fahmina, misalnya perempuan pesantren. Nah, perempuan-perempuan yang ada di pesantren, baik itu misalnya pengasuhnya itu bisa saja istri kiai, bisa juga keluarga kiai, lalu bisa juga pengurus pesantren, yaitu orang-orang yang bekerja secara teknis untuk mengurusin pesantren. Lalu
Nah, yang kedua adalah komunitas lintas iman, perempuan lintas iman. Jadi di maksudnya lintas iman ya apa? Misalnya ada perempuan pendeta, terus juga perempuan apa? Ya nggak cuma pendetanya aja, misalnya jemaahnya kayak gitu. Terus selain itu juga ada perempuan dari pemuda lintas iman yang aktivis pemuda lintas iman. Terus juga ada perempuan komunitas Bait Al Hikmah. Jadi komunitas Baitul Hikmah itu adalah komunitas remaja yang concern pada isu kesehatan reproduksi remaja. Di situ kita akan mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam program ini. Dan yang terakhir adalah perempuan yang aktivis mahasiswa, karena di sana kan banyak aktivis mahasiswa, terutama perempuan yang sebenarnya organisasi kemahasiswaan juga kan budayanya masih maskulin banget ya. Jadi ketika ada kader, misalnya ada kader perempuan, walaupun mereka punya kapasitas, punya kemampuan yang lebih ketimbang laki-laki, tetapi untuk memposisikan diri untuk di posisi pemimpin itu sangat susah gitu. Jadi kita akan mengajak mereka.